Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Iman, dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengingat beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelumnya kakak minta maaf dan mohon keriduannya karena keterlambatan memulai acara kita pada malam hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga buat adik-adik sekalian, buat teman-teman sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kajian remaja masjid pada malam hari ini. Kami harap kajian ini bisa kita laksanakan setiap bulannya, bukan hanya di bulan ini, dan kita bisa meramaikan masjid ini dengan para remaja-remajanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ya seperti udah ada di poster ya, kita udah nge-share posternya itu sekitar 1 minggu yang lalu gitu ya. Jadi untuk tema, untuk judul, untuk materi, untuk hostnya siapa itu udah tahu semua, dan kakak sedikit menjelaskan kembali terkait dengan agenda kita pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita bakal ngebahas terkait dengan insecure. Oke, sebelum masuk, ayo, udah pada tahu belum nih insecure itu apa? Tahu. Jangan tahu-tahu insecure itu apa tuh? Ayo, siapa yang tahu? Jangan-jangan dia pernah dia pernah tahu ya? Pernah dengar tak? Jangan sedikit dia tahu ya. Tapi tahu tidak? Contoh ya. Siapa yang kita bisa kasih contoh insecure? Kurang percaya dia terhadap apa dulu? Kan banyak kurang percaya diri. Contoh. Terhadap muka cewek banyak dia. Itu salah satunya ya. Kurang percaya diri terhadap muka kita gitu ya. Glowing itu namanya gitu ya. Jangan jeleknya gitu ya. Ya itu salah satunya. Nah kita malam hari ini bakal bahas itu dengan pemateri kita yaitu Kak Oksa. Dan nanti beliau akan memperkenalkan diri. Mungkin ada sekalian belum kenal gitu ya sama beliau ya. Kalau kakak kebetulan dia guru ngaji kakak. Jadi kakak udah kenal sama beliau, dan kakak minta beliau untuk mengisi dari sekalian, dan semoga materi yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat untuk adik-adik sekalian. Ya itu minumnya boleh dibagi dulu, boleh makan rotinya ya, ada roti ya. Kita disediakan roti, disediakan minum. Pokoknya kajian malam hari ini tuh jangan banyak ini kelaparan ya. Karena ada rotinya, ada makanan, ada minumnya gitu ya. Oke. Itu untuk kajian kita pada malam hari ini terkait dengan insecure. Sebenarnya ada sedikit ada sedikit kesalahpahaman gitu ya. Sebenarnya judulnya itu bukan insecure tanda tidak bersyukur, itu udah masuk intinya sebenarnya. Tapi karena dari kakaknya yang salah info gitu ya. Sebenarnya judulnya itu from insecure to bersyukur. Jadi dari insecure, dari merasa tidak percaya diri tadi sampai kita bisa bersyukur. Itu sebenarnya yang bakal kita bahas pada malam ini. Ada yang pernah ngerasa tak? Pernah ngerasa tidak percaya diri tak? Pernah ngerasa insecure? Ada tak? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Yang cowok dia pernah insecure? Pernah? Dia pernah? Ngerasa paling ganteng tadi? Bersyukur terus. Beda Oke. Malam hari kita bakal bahas itu dengan teman kita Oksan gitu ya. Oke. Sebelum mulai juga, karena ini adanya masih awal-awal juga gitu ya. Dan ini ataupun acara kita ini kakak sedikit apresiasi gitu ya, karena ini acara pertama, dan kakak apresiasi buat adik-adik yang udah hadir, udah standby dari tadi, udah antusias lah untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Dan ingat acara kita ini bakal kita adakan setiap 1 bulan sekali. Oke,
sebelum mulai, mungkin terlebih dahulu biar kita ada sedikit energi gitu ya untuk menyimak, biar tidak malas juga, biar tidak ngantuk juga. Sekarang rapat dulu, rapat, ayo. Usahakan di sampingnya ada orang, sampingnya ada orang, ayo. Nah, oke. Sekarang tangan kanan angkat, tangan kanan angkat. Oke, tangan kanan angkat. Mana tangan kanan? Oke, tangan kanan dibawa ke kawannya, ke bawah kawannya. Oke, ke bawah kawan, oke bu. Anggap aja kawan kalian tuh. Nah, sekarang dengar ya. Kalau ini nanti jangan saya kayak sapi ya. Bawa kawan. Sekarang lus dilus. Nah, lus pelan-pelan. Dilus. Bukan dilus. Lus. Nah, sekarang pijit dikit. Ada kok tahu. Pijit. Nah. Sekarang ada kuat. Nah, pukul dikit. Nah, biar kawannya jangan ngantuk. Nah, ayo. Pukul dikit. Nah, oke. Sekarang sudah. Nah, sekarang tangan kiri bro, tangan kiri. Nah, kita kawan. Oke. Sama, lu pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Nah, jangan yang kayak gitu. Tolong, agak kuat. Nah, biar kawannya jangan ngantuk. Oke, pukul dikit. Nah, oke, sudah. Ayo, Kakak Ranto jangan ngantuk lagi ya. Karena kita malam ini ya, malam dan Kakak Ranto besoknya jam-jam ini kalau di rumah kan main HP ya. Nah, ini tidak main HP, Kakak takutnya ngantuk gitu ya. Tapi kalau dengan mendengarkan materi yang akan disampaikan ke Okta nanti, adik-adik sekalian nggak akan ngantuk gitu ya. Oke. Mari sama-sama teman-teman dan adik-adik sekalian kita buka acara kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persilakan dulu Kak Okta untuk duduk Kak Okta. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kita sambil duduk ya. Agak capek. Oke, Kak Ustaz, kita bakal mulai. Mungkin silakan kepada Pak Ustaz untuk menyampaikan materi. Silakan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun ratu. Yang jawab salam, kudoa tidak butuh. Yang aminnya paling kecil berarti lagi butuh. Makanya semangatnya aminnya. Tanggal berapa ya? Tanggal tua jiwanya. Tapi yang namanya anak muda itu tahu tanggal muda, tanggal tua tahunya aja. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah. Presiden berdiri. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Maka mari kita kenalan. Tapi biarkan saya saja yang kenalan ya. Kalau semuanya kenalan nanti tidak selesai acaranya. Aku galak kita balik malam ini, balik jam 1 malam. Galak? Aku udah galak. Kalian galak, aku udah galak. Jadi biar kakak bayang kenalkan, mungkin di poster udah lihat ya. Siapa nama aku? Kak Oksa. Dari namanya tahu tak kira-kira Kak Oksa ini dari mana asli? Palembang. Apalagi Jepang. Oh, iya. Sekayu. Mau Sekayu ya? Tahu. Caknya di sini yang paling jauh ke mana? Yang paling Manggarai? Yang paling Manggarai?
Wong tuanya kalau kita tanya wong mana, wong tua kita wong mana? Mungkin ada yang wong Jawa, ada yang wong Sekayu tadi ya. Ada wong mana lagi? Batu Raja, Pagarala, macam-macam. Nah berarti apa yang paling jauh? Aku ini dari Korea. Gak percaya pasti matai sampai rumah ini dari Korea gitu kan. Tahu Lee Min Ho? Tahu? Lee Min Ho? Tak dia di Korea. Tahu Saru kan tak? Oh, lebih tahu India. Ya, jadi Korea itu bahasanya beda. Kalau kalian manggil orang tua perempuannya ibu, bunda, umi, apa lagi? Mama gitu ya. Bunda, kalau saya itu panggilan kepada orang tua perempuannya adalah Uma. Itu Korea. Kalau kepada orang tua laki-laki, Upa. Jadi Korea itu singkatan Komering asli. Oh ya, Komeringnya salah satu suku di Sumatera Selatan. Alhamdulillah ya. Apalagi nanti ditanya, boleh? Cukup lah ya. Ini sudah akhir September, bentar lagi Oktober. Jadi talk saya itu karena aku lahir bulan Oktober. Oktober. Kalau aku lahir bulan Desember mungkin nama aku Desi ya. Desi Saputra tapi. Wong tua, wong kelahiran zaman apa itu? September Septi. Kalau cewek, kalau cowok Septa. Kalau wong Jawa Sabto. Ada cewek yang namanya Juliani Agustina. Coba lahir bulan berapa? Juli, Agustus, salah, September. Oke, baik ya. Malam ini kita akan bahas tentang from insecure to bersyukur. Nah, tapi kalau sama Kak Oksa sebelum kita masuk ke materi, Kak Oksa punya rambu-rambu aturan-aturannya ya. Siap dengan aturannya? Yang pertama, berikan respon positif. Jadi kalau ditanya menjawab, kalau udah ditanya diam aja. Kita coba ya. Nah, sekarang aku tanya, kalau aku tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab dengan penuh ekspresi, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Kita tes dulu ya. Kita tes untuk yang mbak-mbaknya dulu. Gak apa-apa ya dipanggil mbak ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Paling semangat adik kita yang di belakang itu. Oke, sekarang yang ihwannya. Ya, ini ahwan, ihwan ya. Ahwan itu saudari-saudariku. Kalau ihwan, saudara-saudara. Apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Insecure kalau ini. Cuman ada suaranya tapi malu gitu. Jangan malu-malu, di sini kita santai. Dan kejangannya kalau cewek itu. Memang sengaja dibuat pratama itu biar yang cowok-cowoknya tidak malu. Ulang lagi ya. Gunakan ekspresinya. Silakan. Mumpung malam ini kajiannya bebas ya. Karena aku bukan ustaz, kalau ustaz harus serius. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena luar biasa sekali ya. Allah kasih berbagai bentuk kenikmatan. Nah, Masya Allah terlihat nikmat yang terlihat di depan mata. Ada pisang, ada jeruk, ada roti, ada salad. Kopinya yang belum. Ada suka kopi ya? Maka yang kita puji siapa? Allah. Allah Maha Besar. Kita tidak ada apa-apanya. Allah yang Maha Besar. Jadi aturan pertama, berikan respon positif. Kalau kau saya tanya, jawab. Ya. Kalau kau saya minta sesuatu, lakukan. Aturan yang kedua, fokus. Perhatian hanya pada materi. Oke, yang bawa HP-nya disimpan dulu. Oke, foto-foto boleh, video boleh, tapi jangan fokus main HP, apalagi sambil TikTokan, apalagi sambil main Roblox. Ada di sini yang suka Roblox. Atau main game yang lain gitu ya. Fokus.
Aku nak tes dulu, tes kefokusan dulu. Tes kefokusan dulu. Kalau udah fokus baru kita mulai. Dengarkan ya, aku punya cerita. Kak Oksa beli bohlam, you know bohlam? Yes. Yes, ini bohlam. Nah, bohlam kita kan. Kak Oksa pengen lakukan percobaan, eksperimen. Jadi beli di dua toko A dan toko B. Dari toko A, Kak Oksa bikin lampunya nyala terus. Tapi yang dari toko B, Kak Oksa buat lampunya nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Oke, pertanyaannya, lampu mana yang duluan mati, dari toko A atau dari toko B? Yang A angkat kaki, angkat tangan. Tadi berani ngomong A, pas disuruh angkat tangan nggak angkat tangan, nggak tanggung jawab ini. Oke, A ada 900 orang, masya Allah, 1100. Yang jawab dari toko B? Dari toko B ada 700. Ini kenapa nggak jawab? Hah? Dari toko tidak kan pilihan. Toko apa tokonya? Kenapa yang depan ini nggak jawab? Toko B, jawab akhirnya ya. Gak apa-apa kalau udah mau jawab juga tapi harus berikan alasan kenapa tidak menjawab. Yang ini, ayo yang depan ini. Apa B? Hah? B. Oh, malu B dari angkat tangan. Oke, mohon maaf yang jawab dari toko A salah. Tapi mohon maaf juga yang jawab dari toko B salah juga. Nggak fokus, tadi nggak satu tes kefokusan. Coba apa beda nyala dengan hidup? Oh, ada beda. Sama-sama tetap hidup, sama-sama tetap. Nggak fokus, kenapa nggak fokus? Kalian fokusnya ke tangan nyala hidup, nyala hidup, nyala hidup. Belum bisa kita mulai ini, belum bisa kita mulai. Oke, ya, biar kita tes lagi kefokusannya. Kalau Kak Oksa bilang merah, tepuk tangan sekali ya. Kalau Kak Oksa bilang kuning, tepuk tangan dua kali. Kalau Kak Oksa bilang hijau, tepuk tangan 3 kali. Tapi kalau Kak Oksa bilang putih, angkat tangannya bilang semangat. Oke, kita mulai. Merah, kuning, hitam. Nggak fokus. Lanjut dulu ke depan yang nggak fokus tadi. Nggak kati warna hitamnya. Merah, kuning, hijau, putih. Ngapa hitam tepuk tangan? Nggak mulai gitu. Sampai jam 10 lah baru mulai apa-apa. Oke, ulang lagi. Hijau, hitam. Oke. Sama mana kalau yang fokus kita suruh ke depan, sepakat? Sepakat. Ya. Tolong jangan ikat pada saya siapa yang tidak fokus. Kuning, merah, kucing. Tapi ada yang tepuk tangan tadi jelasnya. Oke, lagi. Merah, kuning, hijau, putih. Mas tepuk tangan yang meriah sekali untuk kita semua. Gak fokus. Gak usah nyuruhnya berapa kali? Sekali. Tepuk tangan yang meriah sekali. Kenapa banyak-banyaknya? Kecuali kalau kata kau tepuk tangan banyak-banyak baru. Cuma saya sekali. Gak fokus galau ini ya. Gak apa-apa lah ya. Tadi cuma ice breaking, kita mulainya dan relax dan bergembira ya. Jangan ada yang sedih. Bahkan ikan di sini yang punya utang, ada yang masih kecil ada utang. Jadi nggak kati utang, nggak kati mantan, ada mantan. Malam minggu rame ini yang di jalan tadi. Biasanya jomblo-jomblo galau ya. Tapi malam ini jomblo-jomblo di sini. Masya Allah. Mungkin ada yang punya pacar ya kan? Ya aku salah ngomong jomblo-jomblo, pada taunya ada yang punya pacar. Tapi kalau aku jengok dari muka-mukanya ini muka-muka GGS. Tau GGS? Hah? Nah, kalau cowok-cowoknya nih GGS apa?
Ganteng-ganteng sering gila bukan? Ganteng-ganteng soleh ya ini. Yang cewek-ceweknya juga GGS, gadis-gadis soleh. Oke. Pernah ngerasa insecure? Siapa yang pernah ngerasa insecure? Oke. Aku nak tanya nih, yang pakai baju putih. Insecure-nya ngapo, Mas? Iya menurut kayak kecil. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya pernah merasa insecure karena saya kan bisa desain grafis ya. Saya bisa desain grafis, tapi ketika lihat teman saya yang juga bisa desain grafis, itu hasilnya bagus banget, kayaknya bagus banget. Saya kayak merasa, aduh, kok dia bisa gambarnya bagus banget gitu loh. Kok bisa itu kayak warnanya pas banget gitu loh. Jadi saya kayak merasa, ih aku kok simpel banget desainnya gitu loh. Kayak ini gampang banget bikinnya gitu, kayak murahan gitu loh kan. Makasih. Ari ya, Masya Allah besar. Insecure karena melihat yang lain desain grafisnya lebih bagus. Yang cewek tadi, siapa ya? Perwakilan dari cewek boleh? Kenapa insecure? Nah, apa? Namanya siapa ya? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari, bisa juga dipanggil Putri atau Ayu. Saya lulusan dari kelas 12 dari SMK. SMK. Saya pernah ngerasa insecure karena terhadap, pertama saya insecure karena ada orang yang lebih pintar dari saya, dan juga itu gimana caranya tuh, ya biar kita bisa lebih dari dia. Padahal kita tuh udah belajar lebih giat gitu, tapi masih hasilnya tuh belum memuaskan. Padahal lebih benar-benar giat gitu. Ya, Masya Allah. Ini insecure-nya bagus banget sih. Insecure karena melihat desain grafis tadi bagus, insecure karena temannya lebih pintar. Itu insecure yang bagus menurut saya. Ada insecure yang nggak bagus nggak? Hati ya. Terima kasih ya Mas Ari sama Lestari, bersama-sama Ari juga. Oke, baik. Siapapun yang pernah insecure, malam ini kita harus move on. Siap move on? Ya. Jangan lagi insecure, harus move on dari insecure. Pertanyaannya, ngapa kita harus move on dari insecure? Kenapa? Ada yang pengen jawab? Kalau jawabannya sesuai slide setelahnya, saya kasih hadiah. Saya udah bawa hadiah 2 ekor, beneran? Kenapa harus move on dari insecure? Nah, silakan. Jawab apa aja, tidak apa-apa. Tapi kalau jawabannya sesuai dengan slide setelahnya, saya kasih hadiah. Ayo, salah tidak apa-apa. Saya akan kasih nilai 0. Boleh angkat tangan. Oke, kalau kurang hadiahnya saya kasih hadiah plus duit 10.000. Lumayan kan, buat beli rujak ya. Ayo belajar berani salah, tidak apa-apa. Berani ngomong dulu, yang penting berani ngomong dulu. Ya silakan. Kameramen boleh ya? Itu mau masuk gimana? Instagram? Ada videonya gitu. Siapa ya? Oke, Mik. Maju. Kenalkan namanya. Namanya berapa? Di situ. Ya. Ya, perkenalkan saya Adrian Dian, bisa manggil Dian aja. Kenapa harus move on dari insecure? Karena kalau terus menerus insecure bisa merusak diri dan tidak bisa improve skill kita. Bisa juga buat kita bisa melihat orang kiri terus jadinya, nggak bisa improve lah.
Struktur. menjadi yang lebih baik. Jadi, Ya, terima kasih. takdir ya. Jadi kalau kita insecure terus kapan kita jadi lebih baiknya gitu kira-kira. Oke, jawabannya yang bagus. Ada lagi? Ya. Yang saya inginkan bukan jawaban yang benar ya. Semua jawaban itu benar. Yang saya inginkan adalah jawaban apa yang sesuai slide setelah ini. Wah gila. Mas Rian udah? Satu aja. Ceweknya boleh? Jangan ada yang jangan. Yang lain. Gak apa-apa kalau dia bisa jawab. Takut jangan ngomong nih. Ayo, nggak usah jauh-jauh sih mikirnya, dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat kita aja. Yang paling dekat dengan kita aja. Nah, itu saya kasih clue-nya ya. Ayo, ini nih. Oh, jangan masuk. Kayak kata orang ada makin mau. Mic-nya ada ya, kasih mic. Ini ini. Kasih mic. Sama miminnya. Perkenalan dulu. Tadi di Kenapa kita harus move on dari rasa insecure? Karena jika terlalu lama merasa insecure bisa merusak mental. Masya Allah. Takbir untuk saya mimin ya. Mimin. Takbir. Allah. Kalau terlalu lama insecure, mental bisa rusak. Kalau mental udah rusak, apa yang terjadi? Bisa mati ya, karena bunuh diri. Ada lagi? Mimin sudah, Rian sudah, yang lain boleh? Cukup? Nah cukup, semua jawabannya tadi bagus ya, apresiasi. Jawaban Rian, jawaban Mimin, bagus semua ya. Nah tapi, kenapa kita harus move on dari insecure? Saya bilang tadi nggak usah jauh-jauh. Maksudnya gimana? Nggak usah jauh-jauh, kita punya orang yang dekat dengan kita, yang menunggu kita bahagia, yang mereka senantiasa mendoakan kita setiap malam, ya. Mendoakan untuk kesuksesan kita. Yang kadang-kadang mohon maaf, mereka ada yang berhutang, gitu kan. Bahkan ada yang belum pulang malam ini, pulangnya nanti jam 12 malam, jam 1 malam. Ada yang masih ngojek, gitu kan. Ada yang masih ngegopur dan seterusnya demi ngejar target. Bukan sekedar target, tapi demi orang yang dicintai. Ya ini kita. Jadi kenapa kita harus move on dari insecure? Karena ada orang yang harus kita bahagiakan. Siapa orang yang harus kita bahagiakan itu? Nggak usah jauh-jauh, aku nak bahagiakan cewek aku gitu ya. Tiap bulan aku transfer 5 juta misalnya gitu ya. Nah, saya kasih tahu kalau ada yang punya cerita seperti itu ubah kita. Kenapa? Karena transfer pacar itu tidak dapat pahala, dapat dosa. Tapi kalau transfer ibu, masya Allah, transfer orang tua, pahalanya luar biasa. Jadi kita harus move on karena ada yang harus kita bahagiakan, dan ada orang yang ingin melihat kita terus bahagia. Tadi udah terjawab kan? Ya ini orang tua kita. Dan sebagai seorang anak, kita itu bisa jadi dua sumber kebahagiaan dan sumber kekecewaan, kesedihan. Ya. Kita bisa jadi sumber kebanggaan, juga bisa jadi sumber kekecewaan, sumber kebahagiaan, sumber kesedihan, sumber kebanggaan, sumber kekecewaan. Kita punya itu, kita bisa menjadi sumber itu. Sumber apa yang kita pilih? Kebahagiaan atau kesedihan? Kebahagiaan. Kekecewaan atau kebanggaan? Kebanggaan. Pasti gitu kan, semua anak pasti pengen membahagiakan orang tuanya, membanggakan orang tuanya, pasti. Ya. Kalau ada anak yang nggak kepengen seperti itu, nah, perlu dipertanyakan keanakannya. Jangan-jangan dia bukan seorang anak manusia. Kalau dia masih manusia, pasti punya keinginan. Coba angkat tangannya ya, yang serius. Angkat tangannya yang pengen nanti ngajak orang tuanya umroh. Oke. Masya Allah. Pengen gak? Malam ini bayangkan dulu. Bayangkan kita bersama ayah kita, bersama ibu kita.
kita ke Mekah, ke Baitullah, gitu kan? Kita melihat Ka'bah dari dekat. Kita tawaf di situ, keliling di situ 7 kali, ya. Sambil kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya. Dan seterusnya. Bayangkan kita naik pesawat bareng dari Palembang, gitu kan, ke sana, sampai di sana. Bayangkan dulu, insya Allah niat-niat baik kita, niatnya baik sudah dapat Pak. Baru niat sudah dicatat Pak. Kalau nanti Allah ijabah, masya Allah, ya luar biasa. Itu yang bikin kita harus bangkit, harus move on. Jangan insecure terus. Kalau insecure terus, gitu ya, maka orang tua kita akan kecewa. Orang tua kita akan sedih. Benar, orang tua itu bisa jadi itu, bisa jadi kecewa, bisa jadi bahagia, bisa jadi sedih, bisa jadi bangga mereka. Tergantung kita. Aku cerita sedikit ya sebelum kita lanjut. Aku sudah pernah merasakan bikin orang tua bangga, bikin orang tua bahagia. Jadi ketika SD, ya, jadi pernah SD juga. Itu alhamdulillah ranking 1 terus. Nah, dulu ada ranking 1. Ranking 1 terus. Kenapa? Saingannya cuma 1 orang dusun itu. Nah, dikit lah, kan? Ranking 1. Tapi begitu SMP, di SMP itu ada 9 desa yang sekolah di situ. 9 desa. Dan mereka punya kebiasaan di sekolah itu. Ranking 1 sampai ranking 3 dimajukan ke lapangan bersama orang tuanya, bersama ayahnya, bersama wali yang ngambilin rapor. Kelas 1 semester 1 saya ranking 4. Maju ke depan kan? Tidak, gitu. Kelas 1 semester 2 alhamdulillah naik dari 4 ke 7. Naik ya? Naik 4, 7. Lagi-lagi ayah saya yang selalu pakai baju batik itu, dia ngambilin rapor, tidak maju ke depan. Kelas 2 semester 1 ranking 5. Kelas 2 semester 2 sama ranking 5. Tidak maju ke depan lagi. Kelas 3 semester 1 ranking 4. Nah itu lah rankingnya, ya kan? Ternyata selama hampir 3 tahun itu ayah aku tuh memandang kekecewaan. Kenapa dia ngomong salah kan? Kenapa lo beda dengan SD dulu? Dalam hati aku SD dulu kan ada tadi saingan, cuma orang sekampung lah itu. Tapi ayah aku udah ngerti peribahasa di atas langit masih ada langit. Tak ngerti peribahasa bagai kata dalam tempurung. Pokoknya dia pengen anaknya bersama dia maju ke depan juga. Aku tahu ayah aku kecewa. Maka sejak dia ngomong seperti itu, aku bertekad aku ingin berubah. Aku ikhtiar aku lebih giat lagi. Biasanya bangun jam 5, ini jam 4 sudah bangun, jam 4 subuh ya. Aku beli buku ujian nasional nitip di Palembang di kakak aku gitu kan. Aku pelajari kalau jam main aku kurangi gitu kan. Biasanya main dari zuhur sampai sore, main layang-layang, main kelereng gitu kan. Zaman dulu kan. Sekarang udah gak lagi. Masih ya main layang-layang ya. Masih ada. Nah itu kurangi. Nah alhamdulillah ujian nasional waktu 3 mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Yang meriksa soalnya komputer di Jakarta kan, bukan guru di situ. Alhamdulillah dari 3 mata pelajaran itu nilai tertinggi ujian nasional. Alhamdulillah yang dipanggil itu nama Oksa. Itu aku terkejut ya, sampai kaki gemeter gitu kan, nggak nyangka gitu. Ranking 1 umum. Dari 9 desa, nilai tertinggi, nilai terbaik, aku yang raih, dan itu pertama kali dari kampung aku. Masya Allah, gitu kan. Maka gemetar aku waktu di depan itu kan. Bapak aku senangnya, gitu kan. Saking senangnya, pas balik itu tidak langsung ke rumah. Mampir dulu ke tempat mama, gitu kan. Cerita dulu, saking kan bangganya tadi. Kenapa? Karena selama ini tidak pernah ada dari wong dusun itu, wong dusun aku, yang juara 1 umum, gitu kan. Kalau juara 2 pernah, gitu. Itu baru pertama. Alhamdulillah. Jadi punya motivasi kita untuk semangat untuk lebih baik. Kenapa? Karena ingat wajah ayah kita, ingat wajah ibu kita. Betapa lelahnya ayah kita bekerja pagi, pulang malam. Kalau kata armada, pergi pagi, pulang pagi, gitu ya. Perginya pagi, baliknya pagi, gitu ya. Luar biasa, gitu. Berhutang. Ayah aku waktu kuliah itu pernah berhutang. Aku tahunnya. Aku kuliah di komputer ya, butuh laptop. Jadi aku nelpon sama ibu gitu, aku panggilnya Uma ya. Mak, kataku aku lagi butuh laptop ini. Nah, kata Uma aku nggak kata.
panen gagal gitu kan, panen nggak gagal, jadi belum ada duitnya. Ternyata diceritakan ke Ubah aku marah. Kata Ubah aku, jangan pernah ngomong indah hati. Apapun kalau dia minta untuk sekolahnya katakan ada. Beberapa hari kemudian dikirim sejumlah uang untuk beli laptop. Aku terheran-heran, kakaknya udah kasih duit, kok dikirim? Dari mana duit itu? Minjem. Maka kataku, ya Allah, laptop ini harus berguna. Maka sejak itu laptop itu dipakai untuk nulis buku ya. Alhamdulillah waktu kuliah sudah buat 4 buku. Nah, duitnya setengahnya aku kirim ke dusun. Ya. Nah, jadi kalau bingung kenapa kita harus move on, kenapa kita harus semangat dalam hidup ini? Simple. Ingatlah ada orang yang harus kita bahagiakan. Yakni orang tua kita. Bukan hanya di dunia, tapi kita bisa bahagiakan nanti di akhirat. Dalam sebuah hadis Bukhari diceritakan ya, ada orang tua itu yang bertanya, terkejut gitu kan. Kenapa? Karena derajatnya terangkat. Dia terkejut karena merasa amalnya di dunia sedikit. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, apa ini? Kenapa derajatnya bisa terangkat terus padahal amalnya di dunia sedikit, amalnya biasa-biasa aja gitu. Apa kata Allah? Itu karena anakmu selalu mintakan ampun untukmu. Ya, Rabbi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah angkat derajat orang tua kita. Itu anak yang soleh. Kalau tidak soleh tidak bisa berdoa sama ini. Ya. Ada orang tuanya meninggal, anaknya cuma bisa nangis sekencang-kencangnya. Itu aku alami sendiri karena keluarga jauh. Dia yang paling kuat nangisnya dan ngamuk. Ngapok? Ternyata itu adalah pertemuan terakhir dengan ibunya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Dia ada cekcok dengan ibunya. Karena anaknya ini minta beli ke motor. Katanya aku tak galak sekolah kalau aku tidak dibeli ke motor. Tidak dibeli ke, minggat dia dari rumah. Minggat dari rumah. 3 hari minggat dari rumah, ditelepon, baliklah gitu kan. Ibu kau lah meninggal. Makanya dia paling kenceng nangisnya karena nyesel. Perpisahannya bukan perpisahan yang baik. Berpisah dalam kondisi marah-marah karena tidak dibeli ke motor. Di sini yang ayah ibunya masih ada kan? Pengen tahu? Oh, masih lengkap galau ya. Yang ayahnya udah ganti lagi? Ada? Ada. Berapa juga ganti lagi? Beneran ini, hati-hati loh. Agak masih ada di angkat tangan. Yang ibunya udah ganti lagi? Ganti ya? Lengkap lagi. Oke. Yang udah ganti galau, ayah dan ibunya udah ganti lagi? Di sini ada? Alhamdulillah, wajib bersyukur. Semuanya masih punya orang tuh bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak usah datang ke kuburan, ya, minta doa gitu kan, sambung dalam kuburan, sama wali segala macam, tidak usah. Tidak usah datang ke dukun gitu ya, apalagi cek kodam gitu ya. Tidak perlu. Karena keramat terbaik, doa terbaik itu ada di rumah kita. Tidak usah jauh. Ada sama orang tua kita. Baik ya teman-teman semua, maka yuk mau kita ubah insecure menjadi syukur. Caranya cak mana? Nah, kenali diri kamu. Suka pernah insecure nggak? Apa itu insecure? Tadi kita ngomongin insecure terus. Jadi dari asal kata in dan secure. Nah, jadi kalau diartikan itu merasa diri tidak aman. Kalau terbawa di pergaulan, rasa insecure ini bisa membawa kepada yang namanya introvert. Nah, introvert itu rasa tidak percaya diri. Ya. Dia kawannya lebih besar nilainya, ya, itu kan insecure. Gitu kan. Itu masih penting saya katakan tadi. Ada orang insecure gara-gara jerawatan gitu. Kawannya glowing gitu kan. Dia jerawatan, insecure. Atau insecure karena hidungnya pesek. Ya. Hidungnya mancung ke dalam. Atau insecure karena kulitnya hitam. Wah, kecil, hitam, hidup gitu ya. Insecure dia diomongin sama itu. Insecure. Atau insecure karena HP-nya HP kentang. Awalnya sudah iPhone seri berapa yang terbaru sekarang? Tahunnya? Aku udah tahu.
Dia masih api lama gitu kan, api jadul, insecure. Di sekolah kawan-kawan ada motor yang bagus-bagus, kita masih jalan kaki misalnya, jadi insecure, nggak percaya diri. Nah maka kenapa kita suka insecure? Karena ini hidup kita lawan, kita bandingkan dengan hidup orang lain. Itu yang bikin kita insecure, jingoknya selalu ke atas. Aku juga insecure kalau jingok jam tangan Sahroni, tahu ya? Insecure. Aku udah pakai jam tangan gitu. Jam tangannya Sahroni tahu berapa? 11 miliar. 11 miliar. Aku beli rumah 200 juta. Dibandingkan 11 miliar itu 60 kali lipat. Tidak ada apa-apanya. Insecure dong gitu ya. Ternyata tidak ada apa-apanya. Itu baru jam tangannya. Belum Iron Man-nya. Apalagi insecure lah kita kan. Ternyata masih miskin gitu kan aku nih kan. Apalagi pakai motor di musim hujan, terus ada mobil lewat basah gitu kan, kena airnya. Ya Allah, insecure gitu. Itu karena kita jingok ke pucuk. Jingok hidup orang lain yang menurut kita lebih indah, lebih bagus, lebih nikmat. Makanya kata Rasulullah, untuk urusan akhirat benar jingok paling pucuk. Nah, di sini siapa yang sudah hafal 30 juz? Ada? Juz 30 ada? Nah, jingoknya ke situ. Ya Allah, aku ini baru hafal 30 bayang. Sementara kawan aku sudah juz amma hafal dari An-Naba sampai Ikhlas hafal. Gak apa-apa, insecure. Untuk mengajar akhirat. Namanya tasdikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak apa-apa. Aku ini tiap sedekah cuma 1.000. Kawan aku 10.000 misalnya. Boleh di situ kita iri yang dibolehkan. 2 iri yang dibolehkan kata Rasul. Iri kepada orang yang berharta, dengan harta itu ia infakkan. Yang kedua iri kepada orang berilmu, dengan ilmu itu ia ajarkan ilmu. Tidak apa-apa tadi iri kawannya lebih pintar, tapi bukan justru bikin kita down, justru bikin kita semangat untuk mengejar itu. Tapi kalau untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Tak apa-apa lah, aku cuma punya motor. Kawan aku namanya perangkat cuma punya sepeda. Misal gitu ya. Kata Mas Perangkat tidak apa-apa mah punya sepeda. Jangan diomongin sepeda, mahal loh sepeda ini. Ada kawan yang kemana-mana cuma pakai jalan kaki, gunakan kaki. Kata yang jalan kaki tidak apa-apa, alhamdulillah masih bisa jalan. Ada orang kaki cuma sikok ya. Ada di lampu merah sana. Kata yang punya kaki sikok, alhamdulillah masih punya kaki. Ada yang tak kaki lagi dua-duanya. Kata yang tak kaki lagi dua-duanya, alhamdulillah masih hidup. Ada kawan aku yang tidak hidup lagi. Nah itu ya cara kita bersyukur. Tapi kalau kita selalu jingok ke atas udah. Makanya jangan follow akun-akun yang bikin kita insecure. Ngolonya siapa misalnya? Andre Taulani misalnya. Kontennya konten grebek rumah itu kan. Nah, datang ke rumah Atta Halilintar, ya Allah rumahnya misalnya. Datang ke rumah Sule, gitu. Datang ke rumah Eko Patrio yang sekarang sudah dijarah gitu. Nah, bikin kita merasa kita nih benar-benar tidak ngerti artinya. Nah, maka jangan lihat seperti itu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu seperti pelangi. Maksudnya selalu di atas kepala kita. Kalau Ujung Jawa, sawang sinawang. Menurut kita dia bahagia, ternyata dia tidak bahagia. Hidup yang kau benci ternyata adalah hidup yang dirindukan oleh orang lain. Nah, kadang-kadang kita benci dengan hidup itu. Nah, makanya kata Allah dalam Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu tidak suka terhadap yang aku kasih, tapi itulah yang terbaik untuk kamu. Kadang-kadang kamu senang terhadap itu, pengennya punya ini, pengennya punya itu, tapi Allah tidak kasih. Karena itulah yang terbaik untuk kamu. Jadi Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ini ada video.
bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang mengalir. Kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dai berkeluh tanda tak puas. Makan dulu ya, banyak dulu. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya. Seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia, jalani hari-harimu apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang, jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati, sebagaimana ayat. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Ya, itu yang tadi contoh bagaimana kita itu bersyukur ya. Dia kepanasan karena AC-nya mati. Ternyata ada yang lebih panas lagi. Panas, mau pakai motor, lebih rusak. Ada juga yang jalan kaki gitu. Tapi ketika dia ada yang cacat, mengeluh gitu. Itu yang bikin kita itu harus tetap bersyukur. Karena makanya dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rahman, Allah tuh berkali-kali, 31 kali mengingatkan. Bagi ayyi ala birabbikum. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu syukur. Banyak nikmat Allah itu. Sayangnya kita kurang bersyukur. Nah, tapi life is choice. Hidup adalah pilihan. Hidupmu adalah pilihanmu. Mau jadi orang yang insecure atau mau jadi orang yang bersyukur? Oke, silakan jawab. Mau insecure atau bersyukur? Bersyukur. Kalau bersyukur kayak gini, kalau insecure kayak gini ya. Insecure atau bersyukur? Bersyukur. Insyaallah. Oke. Nah, gimana biar no insecure? Always bersyukur. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu baru mau bersyukur kalau kita merasa baru dapat nikmat, baru dapat HP baru bersyukur, alhamdulillah. Dapat motor baru alhamdulillah, gitu ya. Tapi kalau merasa biasa-biasa baik, nggak bersyukur kita. Harusnya sejak bangun tidur kita udah bersyukur. Makanya siapa yang hafal doa bangun tidur? Doa bangun tidur, bukan doa mau tidur. Kalau doa mau tidur, Allahumma laka sumtu, bukan ya. Hafalnya jangan ingat Allahumma laka sumtu baik. Oke, yang hafal doa bangun tidur? Ada? Oke, boleh. Hah? Yang mana? Ini. Perkenalkan, nama saya Adi. Mohon izin untuk mencoba untuk bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayyana ba'nama wa nama wa ilaihi nusyur. Mohon koreksi jika ada salah. Terima kasih. Gimana? Ustaz? Siapa namanya? Ari. Oh tadi ya. Di sini tadi ada? Benar nggak tadi yang dibacanya? Yakin benar? Boleh dia ngomong ke salah apa?
Oke, yang hafal Arabnya sama hafal terjemahannya, kasih hadiah. Ada? Ini hadiah ada keluar-keluar ya. Oke. Arab sama terjemahannya. Ada yang apa? Abang tidur. Ayo. Bangun deh. Hah? Satu bangun deh. Bangun kafe. Nah, iya biasanya main itu. Bangun tidur, cari HP. Cari HP di mana HP itu? Memang udah zamannya, enggak apa-apa. Aku juga main. Tapi baca doa dulu. Ada yang tahu? Kalau cuman Arabnya harusnya tahu gitu kan. Ini Arab sama terjemahannya. Ada? Hati ya? Udah, tak jadi lagi ya dia. Iya, jadi dari kita bangun tidur, Islam itu udah ngajarin kita bersyukur. Disuruh bersyukur. Alhamdulillah jadi ahyana. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami. Nah, berarti ngapa? Kalau Allah udah kasih nikmat, kita udah bangun lagi tuh. Ahyana ba'da ma, setelah matiku gitu kan. Setelah matiku semalam itu dianggap mati. Alhamdulillah kita masih bisa bangun, bisa buka mata, bisa gerakan tangan, bisa gerakan kaki gitu kan. Bisa main ini gitu kan. Alhamdulillah berarti Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Allah masih kasih kita kesempatan untuk jingok matahari, untuk membahagiakan orang tua kita ya, dan seterusnya. Wa ilaihil nusyur, dan kepadanya nanti kita pun akan kembali. Masya Allah. Oke, hadiahnya masih ditahan ya. Nah ini yang akan kita tahu. Jadi kalau orang tuanya di rumah nanti apa sih yang didapatkan? 3 kunci biar kita insecure. Nah ini jawabannya ya. Lurusin mindset, tambahin taat, dan mudahin berbagi ya. Nah, lurusin mindset, apa sih bacanya ini? Kalau mindset itu yang di perut ya. Tambahin taat dan mudahin berbagi. Itu ya 3 kunci biar kita senantiasa bersyukur, no insecure. Syukurnya sampai itu juga. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, lurusin mindset. Mindset itu apa? Kepala kita diluruskan. Nah, lurus sudah belum? Lurus. Dilurus ke gitu kan. Isi kepala kita dilurus ke. Kenapa? Karena kita ini tergantung dari isi kepala kita. Sebagaimana teko itu hanya mengeluarkan isi. Kalau diisi teh keluarnya teh, diisi susu keluarnya susu. Nah, kemarin ada berita sedih ya, maba Unsri itu disuruh seniornya untuk saling ciuman, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Kenapa? Karena isi kepala mereka ya itu, isi kepalanya jorok-jorok, sehingga ngerjoi maba itu mahasiswa baru ya, kayak itu, ngukum mabanya kayak itu. Harusnya ngukumnya itu bacaan nada, bacaan naziat. Itu kalau isinya Al-Quran. Tapi kalau isinya porno-porno, ya itu yang keluar. Jadi ada maba dihukum dengan cara seperti itu. Itu kampus lah menghukum mahasiswa itu. Kenapa? Mindsetnya. Termasuk kenapa kita insecure. Mindset kita ada yang salah. Oke, sekarang kita lurusin. Ya. Apa bedanya kita dengan dia? Belum muncul ya. Oke, Pak. Gambar apa ini? Apa kira-kira gambar apa? Apa tadi ini? Serius? Udah kan? Harusnya udah ketebak ya. Kacau. Manusia. Apa bedanya kita? Kalau kita siapa? Kita. Dengan dia siapa? Orang lain, yakin? Oke, apa bedanya kita dengan dia? Saya kasih satu kesempatan lagi yang mau jawab boleh? Oke, nggak ada ya. Batal lagi ya dia. Ayo, tuh ya. Kita itu manusia, dianya harusnya yang beda. Ada nggak bedanya?
Secara fisik ada bedanya. Matanya dua, hidungnya siku, hidungnya dua, kupingnya dua, rambutnya ada, bahunya ada, dadanya ada, dan segala macam. Lengkap. Makanya ada yang ngomong manusia itu berasal dari monyet, dari kera. Kenapa? Karena sama kan tubuhnya, tidak jauh beda. Apa bedanya kita dengan dia? Sekali lagi, di pemikiran, akal gitu kan. Beda gitu. Sekarang aku, nah ini ada teka-teki ya. Apa beda? Nah, yang jawab. Benar bukan saya dia lagi. Apa bedanya manusia makan pisang dengan monyet makan pisang? Oke. Ya, bisa kadang ada yang kenapa? Apa? Yang mana? Salah ada apa salah? Yang bisa kan? Apa bedanya manusia dan monyet saat makan pisang? Sama dia katanya. Dapat. Dapat. Kalau jawabannya sesuai yang aku inginkan. Belum. Nanya ya, boleh. Jawab ya, boleh. Boleh, Mbak Putri tadi ya. Ya, Putri Lestari. Apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya Bukan. pisang tadi dengan bedanya kalau kita kulitnya dibuka dulu, terus langsung dimakan. Kalau dia langsung dimakan semua. Yakin pernah jengok? monyet juga. Kulit-kulitnya dimakan juga. Oke, luar biasa. Yang lain? Yang lain, jawab yang dulu. Salah nggak? Yang masih saudaranya harusnya bisa jawab. Hubungkan dengan yang tadi ya, hubungkan dengan akal. Dengan akal. Oke, kayaknya Mbak Putri baik. Jawab ya. Kalau monyet makan pisang, ya dimakannya, dibukanya, kulitnya dimakan. Nah itu baik. Kalau manusia makan pisang dibikinnya jadi pisang molen. Pisang dibikinnya jadi martabak pisang. Pisang dibikinnya jadi bolu pisang. Pisang dibikinnya jadi es krim pisang. Pisang dibikinnya jadi keripik pisang. Banyak. Pernah tidak jengok monyet bikin pisang molen? Pernah tidak monyet bikin keripik pisang? Ya kan? Pisang dari dulu sampai sekarang makan pisangnya maitem. Nah, kayak maitem. Gak jauh beda. Nah, tapi kalau manusia dengan akalnya tadi, pisang bisa dibuat banyak olahan. Dulu aku pengen buat usaha rumah makan pisang. Jadi isinya menunya seluruh olahan pisang. Tapi masih sampai sekarang belum terwujud ya. Nah, kalau bagi Buya Hamka, ada yang kenal Buya Hamka? Kenal di mana? Kenal di mana? Aku tidak kenal. Tahu ya? Kagak Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, cerah juga kerja. Artinya harus ada yang beda dari babi hutan, dari kera. Kalau aku kerja, babi hutan juga kerja. Monyet juga kerja, kera juga kerja. Nah, ini yang membedakan kita. Pertanyaan, kemana tujuan hidup kita? Ini mindset yang harus dibenarkan. Gitu kan? Kemana tujuan hidup kita? Dari mana, untuk apa, dan kemana hidup kita? Dari mana kita? Ini bukan pertanyaan asal ya. Kalau asal tadi ada yang dari Sekayu, ada yang Muara Enim, ada yang Batu Raja. Itu asal daerah. Asal kita. Dari rahim ibu. Kalau yang jawab seperti itu, harusnya protes sama ibu. Protesnya apa? Boleh. Protes apa baik? Kenapa aku jadi laki-laki ya? Aku jadi pengen perempuan misalnya. Kenapa aku tidak seganteng Ronaldo misalnya gitu kan? Atau tidak seganteng Sule misalnya ya. Boleh protes. Tapi kan ibu kita sendiri nggak bisa.
Bahkan kepengen anak perempuan yang lahir laki-laki, kepengen anak laki-laki yang lahir perempuan. Tidak bisa mereka. Nah, maka orang tua kita bukan menciptakan kita, cuma dititipi oleh Allah. Dari mana kita? Dari Allah. Itu yang harus kita pahami. Kita ini semua di sini berasal dari Allah. Untuk apa Allah ciptakan kita? Untuk apa? Jawabannya di surat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tujuan kita di dunia ini untuk ibadah. Udah, kalau udah seperti itu, nggak perlu kita insecure lagi. Kenapa? Karena ibadah. Nggak perlu kita insecure lagi. Apalagi kita tahu setelah mati ini, setelah kita meninggal, kita akan kembali kepada Allah. Nah, jadi yang pertama lurusin mindset ini, bahwa kita ini dari Allah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, jangan dipusingkan. Nah, ada jerawat apa? Karena itu bukan, tidak menghambat kita untuk ibadah, ya kan? Badan kita kecil, pendek apa? Karena itu dari Allah, gitu ya? Dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang ciptakan, bukan orang tua kita. Allah. Maka tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada urusannya. Karena itu bukan pilihan kita, bukan pilihan kita. Apalagi tujuan kitanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu mindset yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Aku ini untuk beribadah. Maka orang punya harta lebih banyak dari kita tidak ada masalah, gitu ya. Tidak ada gunanya kalau itu tidak dipakai untuk ibadah. Yang kedua, tambahin taat. Nah, tambahin taat. Iman itu diterima berdasarkan amal. Allah tidak menerima iman seseorang tanpa amal. Jadi jangan aku beriman kalau kita tidak beramal. Dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa didasarkan pada iman. Jadi kalau kita ngaku beriman kepada Allah tapi tidak beramal soleh, itu bohong. Sama saja, aku sayang sama kau dan itu, tapi tidak mau menikahi, itu bohong. Cuma mau menikmati saja, itu tidak mau bertanggung jawab. Maka cintanya cinta dusta, cintanya gombal. Sama kayak kita ngaku, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada Al-Quran, tapi gak galak taat kepada Allah, gak galak beramal soleh. Nah, maka tambahi taatnya, ya, tambahi taat. Dan ketaatan itu tidak ditentukan oleh nilai kebanyakan manusia. Jadi kalau teman-teman udah memilih taat, pasti akan dikucilkan, ya. Minimal akan diejek. Woi ustaz, nak kemana? Sok ustaz. Kalau cewek diomongi sok ustazah dan seterusnya. Minimal itu yang kita dapatkan. Atau kalau sudah taat, semakin taat, rajin ke masjid, diomongin teroris dan seterusnya. Nah, tapi ingatlah kata Allah, kebenaran itu bukan ditentukan oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia di muka bumi ini, itu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka itu tidak lain hanyalah berdusta. Al-An'am ayat 119. Banyak orang nonton konser, atau banyak orang datang ke kajian. Saya apalagi anak-anak muda gitu kan, ini luar biasa. Makanya saya sebut tadi GGS galau di sini, ya, nganteng-nganteng soleh dan gadis soleha. Karena langka, makhluk kalian seperti kalian ini langka. Tidak akan datang dua kali yang saya ini. Perlu dilestarikan. Nah, kebanyakan manusia hari ini menyesatkan. Hari ini banyak orang pacaran, atau banyak yang jomblo. Pacaran. Kalau pun jomblonya karena tidak laku. Beda ya, jomblo karena tidak laku sama dengan jomblo karena prinsip. Beda. Kalau karena tidak laku, dia itu bukan tidak galak pacaran, dia lah nembak. Gitu. Lah nembak cewek, lah ngasih bunga, itu kan lah ngirim puisi, gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kamu terlalu baik buat aku. Ujung-ujungnya ya udah kita berteman aja. Padahal nolak sebenarnya. Dan itu terus yang dia dapatkan. Akhirnya jomblo. Itu jomblo karena tidak laku. Tapi jomblo yang berprinsip. Dia cantik, dia ganteng, banyak yang galak sama dia gitu. Tapi dia tolak. Nah, aku belum mau pacaran dan tidak akan pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu haram, jelas.
wala taqrabu zina, jangan dekati. Jadi mengikuti kebanyakan orang itu menyesatkan kita. Tidak apa-apa walaupun kita sedikit, tapi kita berada di atas kebenaran. Oke, maka pilih mana? Maksiat atau takwa? Buruk atau baik? Neraka atau surga? Pasti, gitu kan? Tidak mungkin ini. Nah, tapi ya, kalau kita maksiat, kalau gawe kita berbuat buruk, pasti nanti masuk ke sini. Tapi kalau kita bertakwa, ya, soleh, soleha, mendoakan orang tua bakal dengan kita rajin ngaji, ya, kita rajin sholat 5 waktu, baca Quran dan seterusnya. Kita berbuat baik, kita senang membantu orang lain, insya Allah surga. Dan tadi saya katakan, bukan hanya surga untuk kita, tapi juga surga untuk orang tua kita. Benar, ya. Ada orang tua di dunia taat, sholat 5 waktu, bahkan 7 waktu, ditambah tahajud, ditambah duha, 7 waktu. Tapi anaknya maksiat dibiarkan. Dia punya anak cewek, pacaran malam mingguan, dibawa keluar, itu kan balik-balik jam 11 dibeli kamar martabak, sudah senang gitu, tidak dimarahi. Nah, tapi dia rajin sholat, maka begitu akan dibukakan pintu surga, anaknya yang ngalangi masuk surga. Jangan kata anaknya, teman. Kenapa? Dulu waktu di dunia aku tidak dimarahinya, aku bermaksiat dibiarkannya, tidak ditegurnya. Aku tidak sholat dibiarkannya, tidak ditegurnya, tidak diajaknya. Maka orang tuanya tadi yang harusnya masuk surga, jadi masuk. Tapi ada yang sebaliknya, orang tua di dunia biasa baik, ya, seorang ayah yang kurang paham dengan Islam, sholatnya cuma sholat maghrib gitu kan, itu pun kadang-kadang kalau ada waktu. Tapi masya Allah, harusnya dia masuk neraka, tidak jadi. Ngapa tidak jadi? Karena ada seorang anak sudah dibukakan pintu surga oleh malaikat, sudah dikasih ucapan Assalamualaikum bima sabartum, ya, dikasih ucapan selamat, kebahagiaan, kesejahteraan, dibukakan pintu surga, tidak galak masuk si anak itu. Ditanya, ngapa tidak galak masuk? Ngapa kakinya masih diam tidak beranjak? Apa jawabannya? Aku tidak galak masuk surga yang di dalamnya terdapat ayah dan ibu. Maka kata Allah, cari dan ayah ibumu, genggam tangan mereka, ajak ke surga. Bisa kita bikin orang tua kita masuk surga. Jadi jangan sedih kalau hari ini orang tuanya belum sholat 5 waktu, jangan sedih. Yang penting kita jangan melo-melo, ya. Kita insya Allah bisa menyelamatkan orang tua kita. Oke, maka ini tadi yang saya sampaikan Al-Baqarah 216, ya. Tolak ukur kita itu adalah syariat. Kenapa? Karena boleh jadi kita itu benci sesuatu padahal itu baik kata Allah bagi kita, atau sebaliknya, ya, kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Kita suka pacaran gitu misalnya, itu kan, atau di sini ada yang kakak di sini, di tempat lain senang judi online gitu kan, tapi itu buruk bagi kita. Oke, maka kebahagiaan hakiki itu hanya bisa didapatkan dengan mentaati aturan dan bersungguh-sungguh mencapai ridho Allah. Ada yang pernah nonton bola di sini? Nonton bola langsung di lapangan? Ada? Sriwijaya FC versus Manchester United? Pernah? MU ya? Nah, MU, Sriwijaya FC, udah ini lagi, udah naik lagi. Dulu sempat luar biasa. Nah, ada pemain bola bahagia deh ketika gol, Messi misalnya gol, bahagia. Cak mana dia mengekspresikan kebahagiaannya? Selebrasi. Cak mana selebrasinya Messi? Wah, ini. Pokoknya selebrasi gitu kan, bahagia. Tapi tiba-tiba jadi ini kepalanya kecewa. Kenapa kecewa gitu? Karena wasit nyium fluid panjang, nyium fluid. Ternyata tendangannya tadi offside. Jadi yang tadinya bahagia berubah jadi kecewa. Kenapa? Ini tidak sesuai aturan bola, tidak sesuai aturan FIFA. Oke, bahagia sampai selebrasi, ternyata bahagianya sebentar. Nama itulah kalau hidup kita ini tidak taat dengan aturan. Bisa jadi bahagia. Jangan dikira orang yang pacaran itu tidak bahagia, mereka bahagia. Apalagi cewek, ada cowok yang ngantar ke mana-mana gitu kan, ada yang nanya sudah makan belum deh gitu kan. Sholat subuh-subuh ditanya sudah sholat belum misalnya, ya, itu cowoknya solehnya, bahagia kenyamaannya. Tapi kalau tidak taat aturan,
itu kebahagiaan yang semu, ya, kebahagiaan semu. Maka faktanya banyak hari ini cewek-cewek yang ujungnya nangis. Awalnya senang gitu kan, awalnya bahagia dunia seakan milik berdua, yang lain itu ngontrak gitu. Nah tapi begitu Halim, tahu Halim? Hamil ya, itu langsung gitu kan, langsung pucat pasi gitu kan, bingung, depresi ya, akhirnya cowoknya galak tanggung jawab, nah, malah dimutilasi oleh cowoknya gitu kan, dipotong-potong jadi 554 potongan misalnya gitu ya, dan seterusnya. Ada yang dibakar itu macam-macam karena tidak taat aturan. Oke, itu yang kedua. Jadi biar kita senantiasa bersyukur, tambahi taat. Jadi jangan merasa puas dengan amal, merasa kita ini kurang terus dalam beramal, gitu. Kurang terus. Surat aku ini masih kurang sempurna, gitu kan. Surat aku ini belum 5 waktu, tambahi biar 5 waktu, dan seterusnya. Tambahi taat. Nah, yang ketiga, yang terakhir, mudahin berbaik. Maka tunjukkan peduli. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, dan kata Rasulullah, malam yaqimu bi amri muslimin falaisa minhu. Barang siapa yang tak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah bagian dari dirinya. Ini saudara-saudara kita yang setiap hari kelaparan, ya, saudara-saudara kita di Palestina tahu ya, setiap hari kelaparan, setiap hari direnggut nyawanya, ya. Dan banyak cerita-cerita kesedihan lain. Mereka berebut makanan, gandum di tanah, mereka masih ambil saking kelaparan. Kadang-kadang juga oleh orang jahat dikasih narkoba gandumnya tadi. Sedih. Dan kalau kita tidak peduli dengan kondisi seperti itu, maka kata Rasulullah, falaisa minhu, bukan bagian dari umat Islam. Maka tidak usah berharap syafaat kepada Rasulullah kalau kita tidak mencintai umatnya Rasulullah. Kita harus peduli, minimal kita sebarkan postingan-postingan tentang mereka. Itu minimal, minimal kita sebut dalam doa-doa kita. Minimalis seperti itu. Dan salah satu cara untuk peduli itu kita harus dalam surah Al-Asr Allah sampaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran dan kebenaran. Jadi kalau ada kawan yang tidak sholat, diingati, diajak. Kalau ada kawan yang belum nutup aurat, diingati. Bagi perempuan itu wajib menutup aurat. Apa dalilnya? An-Nur 31, Al-Adab 59 jelas. Di hadis juga Rasulullah sampaikan, Fatimah ya kepada anaknya, ya Fatimah, tidak boleh perempuan itu keluar dari rumah, tidak boleh terlihat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, berarti yang lain aurat. Itu ingatkan, saling mengingati, saling menasihati dalam ketaatan. Kenapa? Pilihannya dulu. Kalau tidak kita ingatkan, maka dia binasa. Kalau ini tidak diingatkan, mati dia, gitu kan? Nah, ini nak bunuh diri, gitu. Nah, kalau tidak diingatkan, dia bisa binasa. Nah, apalagi kita ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin. Kalian itu kata Allah umat terbaik, bukan umat terburuk. Kita ini umat terbaik. Harusnya kita unggul dalam segala hal, gitu kan? Dalam segala bidang ekonomi, bidang politik, bidang apapun, gitu kan. Kita harus unggul. Teknologi hari ini kita tidak terbaik. Teknologi yang punya Barat, Amerika, Jepang, dan segala macam. Kalau kita ngomongin negeri kaum muslimin sedih, banyak korupsinya, banyak orang miskin, ya, dan lain-lain. Tapi salah ada ayatnya. Ayatnya tidak salah, kitanya yang salah. Kita tidak pakai ayat-ayat. Nah, maka Zohar fasad, telah nampak kerusakan kata Allah di darat dan di laut. Kenapa? Karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia ini ditafsirkan sebagai kemaksiatan manusia. Nah, maka ayo kita move on dari insecure to bersyukur. Nah, mungkin itu bisa kami sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan yang jawab ya, masih ada waktu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan ke polisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, semoga Ustaz materi yang boleh sampaikan. Oke, baik teman-teman dari sekalian, kita dengarkan materi dari Ustaz terkait dengan insecure. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini kakak bakal buka sesi tanya jawab 2 pertanyaan aja, karena mungkin waktunya juga ada malam ya. Jadi buat teman-teman atau dari sekalian yang pengen bertanya silakan angkat tangan. Tapi sebelum itu rapi dulu. Yang itu coba berapa biar enak sih tengah-tengah. Coba biar enak melihatnya. Oke. Gimana semangat? Coba ya. Mas tadi. Coba apa yang kata tadi? Apa kabar ya? Apa kabar tadi masih ada ya? Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, luar semangat ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman boleh untuk bertanya, silakan 1 atau 2 orang. Oke, silakan. Dari cewek dulu boleh, dari cowok dulu boleh. Yang ingin bertanya ke tangan. Oke, 1 boleh. Hilang. Yang cowok ada? 1 orang lagi. Cewek juga boleh kalau cewek dulu. Serius, nih. 1 lagi, 1 lagi. Di dulu. 1 lagi. Belum. Ada orang ya? Tunggu ya, tunggu ya. Tinggal dulu ya, tunggu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Kak, perkenalkan nama saya Nilam Septi Aulia. Pertanyaannya tuh, cak mana cara kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri ketika ketemu orang yang lebih dari kita. Terima kasih. Cara meningkatkannya, oke. Dan Nilam, mungkin jawab dulu ya. Atau mau 2 pertanyaan langsung? 2 pertanyaan, oke. Boleh bagi Mas? Itunya mic-nya boleh dikasih sama Afif. Baik, izin bertanya, bagaimana cara untuk move on dari insecure, lebih dari bersyukur, lain dari bersyukur. Move on dari insecure, Selain dari bersyukur. selain dari bersyukur. Oke, selain dari bersyukur ya. Betul. Iya, oke, makasih ya. Kita ada 2 pertanyaan ya. Ya, yang pertama dari Nilam ya. Iya. Nilam. Bagaimana cara untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika ketemu orang yang lebih dari kita? Oke. Dari sisi apa ya? Lebih cantik kah, lebih pintar kah, lebih kaya kah, gitu kan? Pokoknya apapun ya, pokoknya dia banyak lebihnya, sedangkan kita banyak kurangnya. Jadi satu-satunya kelebihan yang kita punya adalah kekurangan kita. Itu kelebihan kita punya. Oke, nah jadi sebagaimana pembahasan kita malam hari ini, bagaimana kita itu from insecure to bersyukur, kan? Jadi memang sekaligus menjawab dari Ari ya. Cak mana caranya? Dia yang satu. Yang pertanyaan. Dia. Yang ini Ari dan Oh iya. Oke. Dia ya. Oke, dia. Ada tak selain bersyukur gitu kan untuk meningkatkan diri daripada insecure? Tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Gitu kan? Nah, tapi bersyukur itu yang utama. Makanya kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, kalau kalian bersyukur maka nikmatku akan aku tambah. Tapi sebaliknya kalau kalian kufur, kalian ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, maka azabku sangat pedih. Nah, jadi kunci pertama itu memang bersyukur. Nah, jadi kalau ada yang lebih daripada kita, terutama dari sisi keduniaan ya, dari sisi hartanya, dari sisi fisiknya, maka yang pertama harus kita mengingatkan bahwa kita harus bersyukur. Misalnya dari sisi fisik, memang fisik ini nggak bisa kita rubah.
Seandainya pun kita ubah, kita dosa justru. Mancung kita ubah jadi pesek, kita ubah jadi mancung, gitu kan. Dagu kita runcing ke bawah dan seterusnya, itu nggak boleh. Itu dosa justru. Nah, maka tidak ada masalah. Nah, fisik kita cak manapun juga tidak ada urusan, gitu kan. Karena itu bukan kehendak kita. Kita tidak kuasa, tidak punya kekuasaan di situ. Kita tidak punya pilihan. Di situ tugas kita hanya menerima terhadap apa yang sudah Allah putuskan. Nah, jadi terhadap perkara yang tidak bisa kita ubah, ya udah terima saja, nggak ada cara lain. Apakah itu bentuknya fisik, apakah itu bentuknya rezeki, ya. Rezeki itu juga Allah, suka-suka Allah. Mau kasih ke siapa? Nggak bisa kita protes gitu kan. Kenapa Bill Gates, Mark Zuckerberg, ya, itu lebih kaya daripada kita, sedangkan mereka itu orang kafir. Mereka nggak beriman kepada Allah. Ya terserah Allah. Allah mau kasih rezeki kepada siapapun, itu urusan Allah. Maka perkara fisik, perkara rezeki, ya, perkara apapun yang tidak bisa kita pilih, tugas kita hanya mana. Yang perlu kita fokuskan apa? Yang perlu kita fokuskan itu adalah baterainya. Ya. Yang perlu kita fokuskan itu adalah apa yang bisa kita pilih. Jadi ya teman-teman, hidup ini singkat. Sesingkat kita mengeja huruf B sampai D. Yuk kita aja. B, C, D. Apa itu B? B itu born, lahir. Semua kita itu berasal dari lahir itu kan. Beda-beda pasti lahirnya, karena ada yang kembar di sini. Dan akan berakhir ke huruf D. Apa itu D? Dead, mati. Kita semua pasti mati. Tapi nggak tahu kapan gitu. Nah, kita nggak usah fokus ke huruf B sama huruf D, karena itu sebuah kepastian. Kita fokusnya ke huruf C. Apa itu C? Choice. Pilihan-pilihan kita. Kita nak bersyukur atau nak kufur, itu pilihan. Nak taat atau maksiat, itu pilihan. Nak melok kajian di Masjid Nurul Iman, apa nak melok karaokean di tempat lain misalnya, itu pilih. Itu bisa kita pilih. Nah, terhadap huruf C lah yang nanti akan Allah mintai pertanggungjawab. Tapi terhadap fisik, terhadap jenis kelamin, terhadap rezeki, itu nggak akan Allah tanya. Kenapa kau tidak punya HP iPhone? Nggak akan Allah tanya. Kenapa kau tidak sampai S2? Nggak akan Allah tanya. Kenapa kau tidak jadi dokter? Nggak akan Allah tanya. Yang Allah tanya, umurmu kau habiskan untuk apa? Itu yang Allah tanya. Nah, jadi yang kita seriusi adalah perkara-perkara yang bisa kita pilih, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kenapa? Karena ini, ya, ini belum saya sampaikan deh. Kita yang sekarang itu hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu, ya. Yang hari ini pintar baca Quran, pasti di masa lalunya dia dekat dengan Quran. Dia belajar Quran. Yang hari ini banyak hafal Qurannya, pasti di masa lalu dia menghafal Al-Quran. Yang hari ini bisa pakai motor, pasti di masa lalunya dia pernah belajar motor. Nah, termasuk future gitu ya. Mau jadi apa kita di masa mendatang? Tergantung pilihan-pilihan kita hari ini. Jadi itu rumusnya. Kita hari ini, pilihan kita di masa lalu. Kita yang di masa depan, tergantung pilihan kita hari ini. Bisa kita pilih. Kita nak jadi apa, nak sukses kah, nak seperti apa, tergantung pilihan-pilihan kita hari ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang yang lebih dari diri kita, kalau itu terkait perkara yang tidak akan dihisab oleh Allah, tidak usah dipusingkan. Tidak usah dipusingkan, karena itu bukan kehendak kita. Kita cukup menerima. Itulah rukun iman yang keenam. Iman terhadap qada dan qadar. Ketetapan dari Allah, baik itu perkara yang baik atau buruk. Tugas kita hanya menerima. Jadi nggak usah dipusingkan. Tapi kalau terkait misalnya ibadahnya, wajib kita pusingkan. Ya Allah, dia ibadahnya rajinian, gitu kan, sholatnya 5 waktu, aku ini baru 3 waktu misalnya. Itu boleh kita kejar. Kita diperintahkan untuk wastabiqul khairat dalam perkara-perkara urusan akhirat. Nah, seperti itu yang Mbak Nilam. Nah, lalu selain bersyukur tadi ya, selain bersyukur yang paling mudah tadi saya sampaikan, ingatlah
Saya ulangi lagi, ada orang yang menunggu kita bahagiakan. Siapa? Orang tua kita. Ya, kalau kita insecure, terus akhirnya udah pede, akhirnya udah berani, ya. Udah berani nanyo, ya. Udah berani menyampaikan pendapat karena insecure, gitu. Takut diketahui, takut diejek. Justru kita tidak akan maju. Padahal kita punya motivasi, punya semangat untuk membahagiakan orang tua. Kita punya cita-cita agar orang tua kita bisa kita ajak jalan-jalan, bukan hanya jalan-jalan di Indonesia, tapi kita pengen ngajak juga ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Jadi begitu. Selain bersyukur, ingatlah ada orang tua yang perlu kita bahagiakan. Itu cara termudah gitu kan. Makanya kalau perlu yang ditaruh di wallpaper handphone itu jangan cewek gitu kan. Jangan taruh dapi nama gitu. Taruh foto wajah kayak ibu kita. Kalau dulu kan kalau ada dompet itu kan taruh di dompet itu wajah orang tua kita. Taruh di buku, di binder wajah orang tua kita. Itu mengingatkan gitu kan. Mengingatkan bahwa ada orang yang perlu kita bahagiakan. Kalau perlu print fotonya taruh di kamar kita. Kalau kita tinggal di kosan atau jauh dari orang tua, taruh di kamar untuk mengingatkan dua orang ini wajib aku bahagiakan. Memang mereka tidak minta mereka itu. Tidak minta mobil dari kita, tidak minta rumah dari kita, ya, tidak minta duit dari kita, tidak pernah minta mereka. Justru kita dikasih. Tetapi kita punya keinginan untuk membahagiakan mereka. Tapi kalau kita insecure terus, gitu kan, ya udah kita nggak akan maju. Apalagi kita ini sempurna dari kepala sampai kaki lengkap. Makanya sering-sering nonton video-video yang cacat, gitu kan, yang nggak kaki kanan, nggak kaki kaki, itu dia sukses. Kita ini lengkap dikasih oleh Allah, harusnya kita pakai untuk lebih sukses lagi, harusnya lebih bisa. Karena Allah kasih kita akal, mata lengkap, kaki lengkap, telinga lengkap, lidah kita bisa berfungsi dengan baik dan seterusnya. Oke, mungkin itu. Ya, coba kita jawab buat Ilham dan Dean tanya pertanyaan. Jadi buat Ilham, kalau katanya ngelihat ada orang lain yang lebih dari kita, fokus kepada apa yang lebih itu termasuk yang bisa kita kendalikan atau enggak ini ya. Tadi termasuk mindsetnya tadi ya, perubahan dari mindset tadi. Kemudian tadi selain bersyukur ya tadi kita melihat bahwa ada orang lain di sekitar kita yang ternyata orang tua kita yang perlu dibahagiakan. Oke, untuk saya jawab mungkin dua aja ya, karena waktunya juga udah malam. Jadi untuk ceritanya kita tutup. Tapi sebelum ditutup, ini kakak ada satu hadiah. Yang jawab boleh angkat tangan dan benar kakak hadiah. Hadiahnya tuh, ya. Oke. Pertanyaannya dari sini, setelah tadi. Oke, kalau boleh tanya ya. Siapa yang bisa sebutkan 3 kunci yang tadi ada di slide? 3 kunci, jangan nunjuk dulu. Ayo, 3 kunci tadi. Ayo, sebutkan 3-3-nya. Sebutkan ya, yang setiap perlu dijelasin. Sebutkan 3 kunci yang tadi ada. 3 kunci bersyukur ya. 3 kunci biar kita bersyukur kak. Ayo. Yang nyimak pasti tahu. Tadi udah jelasin loh. Ayo. Nih kakak hadiahnya ya. Oke, nah. Ayo, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Jawaban Dua baik. Apa? taat dan bersedekah. Taat dan bersedekah ya. Oke. Tadi saya ada ya, taat dan bersedekah. Tunggu ya. Ada yang cewek dari siapa? Tahu? Ini gimana ya? Ayo jawab dulu. Ayo ikut. Jawab. Ayo satu lagi. Nah, 2 Pak ya 2. Kasih. Beri. 2 ya. Ya. Taat dan bermilsat. Taat apa? Bermilsat. Oke. Yang mana? Antara 2 itu. Tadi taat dan
Bersedekah. Yang itu taat dan bergeser. Dua-duanya benar boleh, ataupun salah satunya yang dia Dua-duanya dapat hadiah. dua-duanya dapat hadiah. Oke, terserah. Oke, ini orang Hadiahnya masih? Aku sayang saudara. Hadiah dari kawasan nih, dari ini. Jadi tiga kunci ya, tiga kunci masuk. Yang pertama itu bukan harus punya mindset, luruskan. Kalau mindset insya Allah kita semua udah punya mindset, tapi ada mindset yang salah. Mindsetnya yang salah. Maka luruskan mindset itu yang pertama. Oke, pertanyaannya siapa yang bisa jelaskan maksud dari luruskan mindset? Ya, oke. Dia nggak apa-apa. Hilang suaranya. Oke, yang pertama luruskan mindset, yang kedua tambahin taat, yang ketiga mudah berbagi. Berbagi itu nggak harus sedekah, bisa juga berbagi ilmu, mengingatkan orang lain, gitu kan, peduli itu berbagi. Ya, pertanyaan saya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan luruskan mindset? Terserah ya, menggunakan bahasa kalian sendiri nggak apa-apa. Ya, Harus berusaha. ini hadiahnya dari kawasan. Aku nggak tahu hadiahnya apa, tapi ada. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jelasin? Luruskan mindset ya? Ya. Dengan bahasa kalian, tidak mesti sama yang di materi tadi, ayo. Pemahaman kalian yang kalian Iya. pahami dari yang saya sampaikan tadi. Adalah supaya pikiran kita menjadi positif dan lebih detail untuk berpikir secara supaya kita tidak kena mental dari orang-orang. Ya, maksud dari luruskan mindset. Jelaskan. Yang dijelaskan tadi, jelaskan ulang dengan bahasa siapa namanya? Haikal. Haikal sendiri. Luruskan itu seperti apa, Mas? Maksudnya kan? Maksud Contohnya, contohnya boleh atau maksudnya itu baru? Mungkin untuk meluruskan mindset itu kita caranya apa? Pengertian menurut Pengertian. Cara meluruskan mindset dalam pengertian yang saya dengar tadi untuk berpikir lebih maju lagi, memikirkan orang tua yang jangan melihat ke atas tapi melihat ke bawah juga, untuk yang mungkin itu dulu Pak. dengar ya? Hah? Dengar kan? Iya, benar. Gimana lah? Ada dari yang juga tadi memikir positif ya, positif. Tapi berkaitan lagi lebih kepada berpikir tentang orang tua sama melihat ke atas dan ke bawah. Iya, iya. Dua-duanya bagus sih jawabannya, tapi karena saya harus memilih. Satu orang. Oke, coba yang mendukung Putri mana suaranya? Cewek ya. Yang mendukung Haikal? Udah ya, nggak ketahuan ya. Ya, jadi Haikal ya, masih ada satu lagi hadiah. Mau nggak? Hadiah lagi, satu lagi.
Ini khusus ke cewek, cowoknya sudah. Ya, untuk cewek ya. Cewek-cewek, perhati ke. Ini enggak, bukan ini. Udah tahu jawabannya. Oke, di luar tema lah, apa-apa ya di luar. Iya, Ini masih bulan Maulid ya? Masih dalam Maulid? Masih ya? Masih Rabiul Awal ya? Sebutkan minimal saja ya, minimal 4 sahabatnya Rasulullah. Oke, cewek. Ini khusus cewek, karena tadi cowok sudah, sekarang cewek. 4 ya? 4 saja. 4 aja, ayo. Siapa? Banyak sahabat Iya Rasulullah. banyak loh, mana ya, siapa nih? Angkatan dulu ayo, siapa? Oke. Satu, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sama Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya. Maaf ya hadiahnya Quran. Nah, tapi ini Qurannya cantik banget ya. Bisa Haikal kalau nggak mau bisa dikasih ke saudara perempuannya. Ada cewek. Ya, karena ini Quran Yasmin. Masya Allah. Aduh, tadi agak sedikit. Tapi apa ya? Ini juga Yasmin dan Edwin ya. Lebih mewah ya. Oke, saya boleh dikasih ke yang kasih cewek itu ya. Oke. Demikianlah teman-teman, kita telah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum ditutup ada pesan untuk Kevin dari kawan untuk kita semua, mungkin sama-sama kita dengarkan. Ada pesan nggak dari kakak untuk teman-teman yang lain boleh? Iya. Saya pesennya nasi goreng spesial. Oke ya, adik-adik ya, teman-teman. Ini Masya Allah ya, kalian itu adalah generasi yang kelak insya Allah menjadi pemimpin ya. Menjadi pemimpin negeri ini, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Karena kalau ngomongin anak muda itu kita sedang ngomongin masa depan. Jadi kalau aku ngisi remaja itu sama seperti ngisi masa depan. Nah, bagaimana masa depan negeri ini, masa depan agama ini ya, dan yang lainnya tergantung daripada generasinya hari ini. Maka Masya Allah, Alhamdulillah dengan adanya Irma, apa namanya? Irman Nurul Iman. Iya, remaja masjid Nurul Iman. Ya, dengan adanya Irma Nurul Iman ini mudah-mudahan ya kita semua semakin soleh, semakin taat, dan kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, bukan hanya membahagiakan mereka di dunia, tapi kita juga bisa mengajak mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya, atas waktunya, dan telah memberikan materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk mengambil keberkahan dalam perkumpulan kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Prakasuta, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.